أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Jadi ha ini masuk dalam huruf khams, maka ketika mengucapkan ha maka agak di ada anginnya sedikit, ha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Sama dengan mengucapkan roh, ar-rahma. Jadi ada nafas yang keluar. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung ke surah Al-Baqarah ayat yang ke-122. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. Jadi wattaqu ada qaf ada kaf. Caranya membedakan qafnya itu agak tipis sedangkan kaf tebal. Kalau qaf umpamanya kulu, maka katakanlah oleh kalian. Tapi kalau kulu, makanlah oleh kalian. Jadi kalau qaf ittaqu, kalau ittaqu maka nanti larinya ke kaf. Jadi kalau agak tebal maka kaf, kuntum umpamanya. Tapi kalau qaf kuntum, tidak tebal. Kita ulang.
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها an nafsin syai'a itu huruf ikhfa, tanwin ketemu dengan shin. An nafsin syai'an wa la yuqbalu minha ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا
warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Jadi minhum tahan karena ini ikhfa safawi. Jadi agak ditahan sedikit. Apa? Ini namanya ikhfa safawi. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attarruhu ila azabin nar. Ada huruf ikhfa. Qalilan thumma attarruhu ila azabin nar. Qalilan thumma attarruhu ila azabin nar. Wa bi'sal masir. Lanjut dulu apa diterangkan dulu? Biasanya lanjut dulu sampai ain. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Wa min tahan. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa arina manasikana wa tub alaina. Wa arina manasikana wa tub alaina. Innaka antat tawwabur rahim. Innaka antat tawwabur rahim. Anta ini huruf ikhfa nun mati ketemu ta. Innaka antat tawwabur rahim. Innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim.
يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إنك أنت العزيز الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat bercerita tentang peristiwa Idul Adha atau peristiwa komunikasi kehidupan antara Nabi Ibrahim bersama dengan Nabi Ismail. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru, ingatlah kalian ni'mati allati an'amtu alaikum, nikmatku yang aku karuniakan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan sungguh telah aku utamakan kalian atas seluruh umat manusia. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa keutamaan Bani Israel terhadap seluruh umat manusia. Dulu makanan yang diberikan oleh Allah terhadap Bani Israel itu makanan yang berasal dari langit, yaitu manna wassalwa. Diberikan makanan yang enak, yang nyaman, agar Bani Israel ini menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur. Lalu kemudian kenapa sekarang Bani Israel itu senantiasa menyerang daerah yang namanya Palestina tadi? Karena ayat ini, wa anni faddaltukum 'alal alamin, karena sesungguhnya aku memberikan keutamaan kepada kalian atas seluruh alam. Artinya Allah berikan keutamaan terhadap Bani Israel pada saat itu, yaitu dengan cara diturunkannya Nabi Isa, kemudian diberikan makanan dari yang datangnya dari langit, yaitu manna wassalwa. Akan tetapi meskipun diberikan nikmat yang seperti itu, Bani Israel ini masih cengkal, cengkal. Akhirnya apa? Disebutkan yaumas sabt, pada hari Sabtu Bani Israel itu oleh Allah dikutuk menjadi kera. Makanya penelitiannya Charles Darwin, manusia itu berasal dari kera. Artinya satungkel berasal dari kera. Padahal yang betul adalah kera berasal dari manusia, karena kelakuannya yang rakus, disuruh ibadah hari Jumat minta hari Sabtu, disuruh ibadah hari Sabtu, disuruh ibadah hari Ahad minta hari Sabtu, disuruh ibadah hari Sabtu minta hari Ahad, maka oleh Allah kemudian pada hari Sabtu dikutuk menjadi kera. Nah, inilah diantara ini ada kisahnya di dalam kitab Jalalain. Bagaimana Bani Israel itu dihukum karena keserakahan mereka. Sudah diberikan karunia dari langit, masih kurang. Bahkan dalam ayat-ayat sebelumnya ini disebutkan Bani Israel ini minta supaya diberikan kacang-kacangan, bawang dan semacamnya di ayat-ayat sebelumnya. Padahal sudah diberikan makanan yang langsung bergizi, yaitu manna wassalwa. Maka kata Allah, ingatlah nikmat yang aku berikan kalian. Arten mun berdesi gempang, jadi minta semelarat. Syukuri nikmatnya. Artinya kadang orang kan kurang bersyukur. Mungkin nika benso ajem, mako ajem meloloh. Gua padahal aku ajem nika. Lader ko ajem, aku cak, mako pendeng meloloh gua. Tak enak cek beda orang capok kencing manis deer na kung karo beras melolo, beras mira melolo, tak bisa deer selain. Maka meskipun ada deer so pendeng melolo, tetap wajib disyukuri karena itu nikmat yang luar biasa. Beda kita menintar ke jalan, saya deer mangken nyari mangken, rengamin gitu. Rengamin. Maka kita ini ketika diberikan rezeki sekecil apapun, uzkuru, ingatlah kalian, maksudnya bersyukurlah, nikmat itu adalah nikmat yang terbaik pada saat itu. Dan kadang meskipun kelihatannya mewah, dan kadang belum tentu dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan kaulah lamba sekut konjongan,
Dari pendopo ngalai ke hotel, ngalai ke restoran, ngalai ke hotel. 5 tahun dia capok diabetes. 5 tahun dia capok diabetes. Maka menabitan ke ulerang korang keer, nikah patut bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk selamat dari penyakit. Makanya kalau kita ingat kenapa jadi elang nikah apasah selama 40 hari. Mun elang nikah kuat berpuasa selama 40 hari, tak mateh dalam selama 40 hari, elang nikah bekal hidup kembali selama 40 tahun. Jadi artinya lapar ini kadang menjadi nikmat bagi kita. Kalau cek lapar meloloh, lapar meloloh pada tak saya. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a, dan takutlah kalian pada hari seorang tidak dapat membalas atau membela an nafsin syai'a terhadap orang lain sesuatu pun. Wala yuqbalu minha adlu wala tanfa'uha syafa'ah, dan tidak akan diterima padanya tebusan dan juga tidak bermanfaat baginya syafaat. Walahum yunsarun, dan juga mereka tidak ditolong. Kata Allah, takutlah pada hari kiamat, di mana hari itu orang tidak bisa membela orang lain. Setiap orang sibuk dengan amalnya masing-masing. Bahkan meskipun dulu punya anak pejabat, dulu punya anak laki-laki, dulu punya perusahaan besar, pada saat itu tidak bisa menebus dirinya dari kesalahan-kesalahannya. Artinya tidak berguna. Maka yaitu hari kiamat. Dan walahum yunsorun, dan wala tanfa'uha syafa'ah, dan tidak pula baginya syafaat. Walahum yunsorun, dan tidak pula ditolong. Jadi nanti di akhirat itu ada orang yang mendapatkan syafaat, ada yang tidak mendapatkan syafaat. Siapa yang mereka mendapatkan syafaat? Nikah harus lengkap syaratnya di dunia. Asolat 5 bektong, apasah mun bulan Ramadan. Puruh mun kita masuk surga nikah ki oleh ki ngarep syafaat. Tapi mun revenarian kento jarang asolat, pas kemudian telepasaan paman tak apasah. Bisyafaati Rasulillah, tak kira oleh apa sebab syafaat nikah ketentuannya ada ketentuan syarat dan ketentuan, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Syaratnya adalah harus sholat, artinya kewajiban-kewajiban sebagai seorang hamba dilaksanakan. Puru tak masuk surga, puru minta syafaat. Jadi yang menyebabkan kita ini mendapatkan rahmat dari Allah, ya adalah amal usaha kita, amal yang kita kerjakan selama masih hidup. Mangkana mun sedekah, ya sedekah pun diodi. Kadang mun tempat-tempat lain mun lamati pahe keluar kapiban pisaben benatanana. Jadi mun lamati, tapi mun ki odi ni keluar depak bekton kurban aki, depak bektona napanya mana? Keparlo keluar dak nika. Dan kadang tak kurban depak anu pah nyambeli. Jadi yang betul adalah ketika kita masih hidup bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Beda sehat, asolat pepecing, beda sehat ibri obeng, sedekah ben obeng, beda sehat ibri jabatan, berbuat baik dengan jabatannya. Dan artinya setiap orang itu mengejar keutamaan dengan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Ada yang berupa fisik, ada yang berupa pangkat, ada yang berupa kemampuan dan semacamnya. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin, ketika Nabi Ibrahim itu ketika Allah menguji bikalimatin dengan beberapa kalimat, fa atammahun, lalu dia menyempurnakan semuanya. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama, dia berfirman sesungguhnya aku akan menjadikan engkau bagi umat manusia sebagai imam. Qala wa min dzurriyyati, ia berkata dan dari keturunanku. Qala la yanalu ahdi zalimin, dia berfirman tidaklah janjiku berlaku bagi orang zalim. Yang pertama, Nabi Ibrahim ini diuji. Diuji melalui apa? Diuji melalui mimpi. Ibrahim sembelihlah Ismail. Diuji. Lalu kemudian Nabi Ibrahim ini setelah bermimpi 3 kali, maka dia menyempurnakan
isyarat yang Allah berikan itu dengan menyembelih Ismail, yang kemudian lahirlah hukum kurban tadi, manasik kurban, menyembelih kambing pada Idul Adha. Nah, ini adalah pertama ujian yang diberikan Nabi Ibrahim oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Kita ini sebenarnya diuji dengan apa? Ya sama kita ini oleh Allah. Ada yang diberikan kekuasaan, ada yang diberikan uang, ada yang diberikan kemampuan lain-lain. Nah, yang diinginkan oleh Allah agar kekuasaan, kemampuan, kekayaan ini bisa bernilai amal soleh. Dan kadang mana mun ipedeti teureun kapi, itu penyakit. Epok tompo, bedoreng kan to. Compo melemas melolo, umroh tak mangkat umroh. Telemateng, jual kapi ike bayi biayan pateng. Nanti tak sempat menikmati, mangkan gulit sekut nyinggung orang sandi emas garwa. Angkui emas saja gila. Jadi sampai mati tak rasa aki kemas lah. Jadi mana oleh ngangkui emas kencak berlebihan. Kan muni kota ni kesobung, muni tisah. Aku odungan kan masa sebagai luar. Lengan ni kapah ngangkui kelampi saya tak sedeng karo dah ni kan. Muni tisah apa boleh sompok kok mangken ni kan. Nah, padahal Allah itu menguji dengan itu supaya bermanfaat. Tak napa angkui sebagiannya. 10% apa keluar umpamanya. Jadi ini yang pertama tentang apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Yang kedua adalah kata Allah, selain dia diuji dengan menerima wahyu dari Allah untuk menyembelih Ismail, yang kedua Nabi Ibrahim itu oleh Allah disebutkan langsung, qala inni ja'iluka linnasi imama, aku akan menjadikan engkau seorang pemimpin. Nabi Ibrahim oleh Allah dijanjikan akan menjadi pemimpin. Tapi apa Nabi Ibrahim berkata? Qala wa min dzurriyyati, dan juga keturunanku. Artinya tenkola ke ento manabi teti pemimpin jak kalau paen doa ki juga nak foto supaya jadi pemimpin. Mangkana tenkola ke ento andi doa sepaling genteng. Tapi kadang gula ben samjani gun maca tidak dihayati. Napa doana? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Niku genteng. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah jadikanlah kami, Rabbana hablana, ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana hablana, jadikanlah kami, keturunan kami, wa azwajina, wa azwajina, pasangan kami, wa dzurriyyatina, anak cucu kami, qurrata a'yun, enak, menjadi penyejuk mata, artinya memiliki akhlak yang baik. Munreng sepon nak ento ampon sepo, anaan ke ento pelak kareng tuanah tak jauh, bedem keperluan deng tuanah itu menika qurrata a'yun, antep asor kareng tuanah. Kemudian waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Tak kung tangkung pemimpin bagi orang yang bertakwa. Dan kadang ngadua apa ben somben. Mama. Pas tak genah. Padahal ketika kita ini berdoa itu adalah sedang meminta kepada Allah. Ya Allah, petetia kianak dan kula kentu pemimpin ya Allah.